Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini dan kembali lagi di kuliah pagi bersama Yunepto. Ya, akhirnya ya kita belajar lagi nih. Mungkin view-nya bakal kecil sedikit karena ini sifatnya edukasi, tapi ya semoga membantu buat teman-teman yang nonton video ini secara full ya. Dan semoga teman-teman mendapatkan tambahan wawasan. Jadi sesuai judulnya ya, hampir ya ngomong sesuai blockchain ya. Jadi sesuai judulnya, di video kali ini gue pengen jelasin dan bahas beberapa jenis-jenis blockchain. Jadi mungkin orang kebanyakan taunya itu blockchain cuma satu jenis ya, yaitu adalah sebuah blok-blok yang terhubung dengan rantai. Ya, konsepnya seperti itu. Tapi ternyata blockchain sendiri punya banyak jenis terlepas dari layernya. Ingat ya, gue pernah waktu itu bahas dua video. Yang pertama tentang hati-hati back blockchain akan mati. Jadi di sini video ini gue lebih fokus memperkenalkan blockchain secara luasnya. Lalu video selanjutnya itu adalah berikut penjelasan apa itu layer zero, layer one, layer two pada blockchain. Ini lebih ke supaya lebih spesifik aja sih kalau ternyata blockchain itu ada terdiri dari beberapa layer. Nah, sekarang video yang kalian tonton sekarang ini berfokus pada jenis si blockchainnya sendiri gitu loh. Jadi ternyata blockchain pun punya beberapa tipe atau jenis, di mana tipe-tipe ini itu fungsinya berbeda-beda. Ya, walaupun pada dasarnya sama, yaitu sebuah ledger digital besar yang akan mencatat setiap transaksi yang terjadi. Jadi, kalau teman-teman tahu ya, blockchain pada umumnya itu yang kita gunakan atau kita pakai atau diimplementasikan pada aset kripto adalah blockchain tipe public, di mana setiap blockchain itu kan punya fungsinya ya. Jadi yang contoh yang kita pakai biasa itu blockchain tipe public ini adalah sebuah teknologi buku besar yang terdistribusi tanpa izin dan siapapun bisa bergabung dan melakukan transaksi secara terdesentralisasi. Nah, kelebihannya apa kalau yang public? Pertama, tentu saja desentralisasi. Ya, kekurangannya skalabilitasnya termasuk kecil. Ya, ini bukan rahasia umum lagi. Contohnya apa? Contohnya adalah Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan lain-lain. Nah, penggunaan untuk koinnya biasanya untuk voting atau DAO. Nah, habis itu yang kedua, blockchain pribadi atau private. Nah, ini teman-teman yang biasanya belum tahu. Ya, ternyata blockchain itu juga ada private-nya atau pribadinya gitu loh ya. Nah, blockchain ini bekerja pada lingkungan terbatas. Ingat ya, karena dia private, sifatnya itu terbatas dan jaringan itu tertutup sehingga nggak bisa dipakai oleh seluruh orang, hanya bisa dipakai oleh orang-orang tertentu yang menggunakan blockchain private tersebut ya. Dan ini dikendalikan oleh suatu entitas, sifatnya adalah centralized. Kelebihannya apa? Yang jelas cepat, yaitu scalable. Kenapa cepat? Karena ya dia nggak dipakai oleh banyak orang, yang pakai itu cuma orang-orang tertentu doang. Jadi itu mengurangi dampak yang namanya itu macetnya transaksi, kayak gitu. Nah, kekurangannya apa? Dia ini sifatnya itu tidak terdesentralisasi, ya, karena ya hanya orang tertentu yang pakai. Contohnya apa? Contohnya multi-chain, Hyperledger Fabric, ya, dan lain-lain. Penggunaannya contohnya untuk apa? Contohnya adalah supply chain management, kepemilikan aset, dan juga voting internal. Nah, ini sebagai contoh lainnya, kalau teman-teman tahu FET token, FET, itu awalnya sifatnya adalah private chain. Seperti itu. Nah, habis itu yang ketiga, konsorsium blockchain. Nah, ini disebut sebagai federated blockchain, di mana pendekatannya kreatif untuk memecahkan kebutuhan organisasi doang, di mana terkandung fitur blockchain public dan juga private. Di sini, beberapa aspek organisasi dipublikasikan, sementara lainnya bersifat pribadi. Jadi, data informasi itu ada yang dikasih ke seluruh orang, ada yang hanya tertutup untuk orang tertentu doang. Jadi, itu sifatnya tuh dia bisa dipakai dua arah, yaitu konsorsium blockchain. Nah, kelebihannya apa? Pertama adalah kemampuan dan penyesuaian kontrol atas sumber daya, lebih aman dan scalable dan juga efisien. Kekurangannya, kurang transparan dan juga kurang anonim, karena yang hanya bisa keluarin informasinya adalah orang-orang tertentu gitu loh. Dan tentu saja karena sifatnya itu ada yang dipublikasi, ada yang tidak, jadi sifatnya kurang transparan. Contohnya apa? Contohnya adalah Marco Polo, Energy Web Foundation, IBM Food Trust. Ya, penggunanya untuk perbankan, pembayaran, penelitian, pelacakan makan, dan lain-lain. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang keempat, yang terakhir adalah blockchain hibrida atau hybrid blockchain. Nah, ini sedikit mirip dengan konsorsium, tapi dia berbeda dengan konsorsium. Kenapa? Karena blockchain hybrid bekerja lebih baik walaupun tetap mengutamakan blockchain public dan juga
private. Bisa dibilang ini adalah blockchain terbaik dari semua tipe. Kelebihannya tidak semua dipublish, aturannya fleksibel sesuai kebutuhan. Kebal serangan hingga 51%, menawarkan privasi saat terhubung dengan blockchain publik. Skalabilitas yang lebih baik. Nah, kekurangannya, dia ini nggak sepenuhnya transparan dan tidak ada insentif. Ya, jadi nggak ada tuh namanya mining atau reward validator ya gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah Dragon Chain dan juga blockchain Sinfin. Penggunanya untuk macam-macam, contoh real estate, retail, pasar yang sangat terregulasi ya. Jadi kurang lebih kalau hybrid ini itu bisa digunakan oleh kebanyakan perusahaan. Jadi kalau misalnya ada suatu PT atau perusahaan besar yang ingin memanfaatkan teknologi blockchain untuk kebutuhan pemasaran ataupun penjualan atau apapun itu antara interaksi dengan perusahaan maupun dengan customer bisa menggunakan hybrid blockchain ya. Tapi kalau untuk hanya penggunaan internal saja di perusahaan tersebut itu bisa pakai private blockchain. Oke. Nah, jadi kurang lebih inilah 4 jenis blockchain ya. Jadi video ini akan pendek aja, semoga bermanfaat buat teman-teman penjelasan dari keempat perbedaan tipe dari suatu blockchain. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.